Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyatil Islam, tahiyatul anbiya, wa tahiyatus sholihin, wa tahiyatul ulama, wa hasuna ulaika rafiqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Segala puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita, membukakan pintu hati kita dan mendekatkan diri kita. Allahumma amin. Kita senantiasa sebagai orang yang beriman sangat senang sekali, sangat bagaimana berharap ya, penuh roja, penuh doa, sehingga kita menjadi optimis dalam hari-hari kita agar senantiasa kita dipertemukan dengan tamu agung, yaitu bulan suci Ramadan. Serta salawat dan salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dalam hal ini beliau telah banyak memperkenalkan kita tentang kekayaan khazanah bulan suci Ramadan. Pada kesempatan kali ini, izinkan Al-Faqir Muhammad Ibnu Sina ingin sharing dalam rangka tawasau bil haq dan tawasau bis sabr tentang bagaimana bulan yang agung ini, gimana tidak agung, rekan-rekan semua ya. Saking mulianya bulan ini, yang mendekati bulan ini saja menjadi mulia. Bahkan ada doanya khusus ya. Yakni bagaimana sering dikumandangkan di masjid-masjid khususnya di Jakarta ya, ketika mendekati atau intro sebelum azan itu, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Subhanallah. Ini sebagai penanda, sebagai perindu, penambah rindu bahwasannya Ramadan sudah dekat. Hendaknya kita turun, cuci muka, kencangkan ibadah dan lain semacamnya. Pada kesempatan kali ini izinkan Al-Faqir ingin berbagi, ingin saling mengingatkan, yaitu tentang bagaimana yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 jenis orang, yaitu 3 jenis hamba ketika datang bulan suci Ramadan ya. Ketika dilaksanakannya juga puasa ibadah Ramadan, ada 3 jenis orang kurang lebih, dan mudah-mudahan kita termasuk hamba yang paling baik di antara 3 ini. Yakni Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Fatir ayat 32, "Tsumma awrathnal kitaba alladzina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat." Ini saya tidak ingin memperdalam tafsirnya, tetapi mencoba mengajak rekan-rekan semua dimanapun pendengar berada mentadabburi ayat ini tentang bagaimana yaitu 3 jenis orang. Yang pertama yaitu kita tadabburi ayat ini, adanya ketika orang itu diwarisi kitab Al-Quranul Karim, ada-ada saja yang pasti, ada yang senang, ada yang tidak senang, ada yang biasa saja. Nah, pun kita tadabburi dengan bulan suci Ramadan, ada jenis orang yang pertama yaitu wa minhum zalimun li nafsihi. Ada, naudzubillah min dzalik, mungkin tidak banyak, mudah-mudahan sedikit ya rekan-rekan semua. Ketika datang bulan suci Ramadan, ketika didengarkan di sana doa-doa tentang bulan suci Ramadan, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ramadan udah deket nih. Merasa seakan-akan haknya diambil, teman-teman. Bahkan menggerutu, bahkan kesal, merasa tidak senang akan tamu agung ini. Tamu agung yang hanya datang dalam 1 tahun sekali dan bisa mengkafaroh zunubkan, bisa menghapus dosa kita dalam 1 tahun. Nah, teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis disampaikan hari demi hari dosa kita bisa dihapuskan dengan istighfar dan sholat 5 waktu. Pekan demi pekan dosa kita bisa dihapuskan dengan sholat Jum'ah. Tahun demi tahun dosa kita bisa dihapuskan dengan bulan suci Ramadan. Nah, tapi ada saja memang orang-orang yang tidak senang dengan datangnya bulan suci Ramadan. Merasa haknya dirampas. Merasa seakan-akan hanya bulannya saja yang puasa, bukan dia yang berpuasa. Ya. Tidak suka dengan bagaimana menahan diri mengatur nafsu. Yang dimana nafsu itu memang harus dilatih, bahkan dipaksa dilatih, agar kita tidak menjadi hamba atau budak-budak nafsu syahwat. Waliyad billah min dzalik. Maka dalam hal ini, rekan-rekan semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waliyad billahu min dzalik, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang menganggap bulan suci Ramadan sebagai ancaman, menganggap bulan suci Ramadan sebagai perampas hak kita di tengah siang hari, yang tadinya mungkin kita biasa ngopi pagi-pagi, nasi uduk, makan lontong. Bahkan saking sayangnya Allah, Rahman dan Rahimnya Allah kepada kita, Allah kasih bulan khusus untuk bagaimana kita menghapuskan dosa kita. Maka ada ulama yang mengatakan, sangat dosa kita ketika kita
Datang bulan suci Ramadan, kita tidak bahagia. Karena mengapa? Hal yang wajib yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita, kita anggap ancaman. Ini bagaimana? Apalagi dia seorang muslim, mukmin. Mungkin dia bahagianya atau bahkan hanya ingin menggugurkan kewajibannya saja. Hanya puasa 1 hari lalu selesai. Nah, inilah zalimun li nafsi. Dikasih pahala bonus, dikasih panen pahala, akan tetapi tidak ingin dikejar, bahkan tidak senang. Merasa haknya dirampas. Merasa seakan-akan ya itu hanya kewajiban bulan saja, bukan kewajiban saya dan lain semacamnya. Maka Imam Al-Ghazali pernah berpesan, ketika disinggung tentang bagaimana menangislah kamu, ketika kamu dinasehati, kamu masih tersinggung. Ya. Dan istighfarlah kamu, sadarlah kamu, ya. Ketika kamu dinasehati, kamu merasa lost, kamu merasa cuek, kamu merasa seakan-akan, ya sudahlah. Gitu kan? Mengapa Anda jadi Tuhan untuk orang lain? Waliyadzubillah min dzalik. Kita dinasihati, hati kita tersinggung, itu masih ada hidayah, seperti hidayah dalam hati kita. Sebaliknya, dinasihati, los bahkan tidak terima dan lain semacamnya, bisa jadi waliyadzubillah min dzalik, hati kita tertutup. Yang kedua, rekan-rekan Madinah Islamic School pendengar setia dimanapun berada, yaitu tentang muqtasid. Muqtasid ini bisa kita katakan, ya biasa-biasa aja lah dia. Dia nggak benci, nggak juga terlalu suka. Berdasarkan tadabbur kami di dalam surah Fatir ayat 32, wa minhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid. Orang ya mungkin dia bahagia, akan tetapi bahagianya karena jam kerjanya mungkin dipotong. Bahagianya karena mungkin ada THR gitu ya. Bahagia mungkin karena waktu untuk tidurnya lebih lama, lebih nikmat. Kita tidak bisa memungkiri, tidurnya orang berpuasa itu sangat nikmat sekali dari hari-hari biasa. Akan tetapi ulama menggarisbawahi yang katanya tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Ada 3 hal yang ingin Al-Fakir sampaikan, ingatkan. Tidurnya kita dalam rangka meninggalkan maksiat, tidurnya dalam rangka kita ingin mempersiapkan ibadah selanjutnya, dan tidurnya kita dalam rangka yaitu ingin beristirahat dari mencari nafkah. Ini tidur yang berpahala bagi orang berpuasa. Bukan serta-merta dari ba'da sahur sampai maghrib tidur, subhanallah. Allah sudah siapkan pahala 100, tapi kita ngambil hanya sedikit saja. Maka muqtasid, orang yang biasa-biasa ini adalah orang yang ya tidak menyusun strategi, tidak ingin menjadi lebih baik ketika datang bulan suci Ramadan, senangnya pun hanya karena hal duniawi. Maka muqtasid ini, waliyadzubillah min dzalik, ya, harapan kita adalah yang terakhir, yaitu sabiqun bil khairat. Maka muqtasid ini, rekan-rekan, dimanapun berada, hendaknya dia mengharap atau menyampaikan atau menargetkan Ramadan kali ini akan lebih baik. Karena ketika tarhib Ramadan, hendaknya seorang muslim saling memaafkan, melatih diri untuk berpuasa, mengingat-ingat hutangnya 1 tahun kemarin jatuh berapa, mempersiapkan diri secara ruhiyah, secara jasmani dan rohani untuk bagaimana benar-benar mantap ketika datang bulan suci Ramadan. Karena ini 1 tahun sekali. Dan yang terakhir adalah yaitu bagaimana ya rekan-rekan semua ya, yang terakhir adalah orang-orang yang sabiqun bil khairat. Orang-orang yang senantiasa tidak ingin rugi. Orang-orang yang senantiasa ingin Ramadannya makin lebih baik. Orang-orang yang senantiasa sudah menyiapkan ribuan strategi, mulai dari Rajab, Sya'ban, bahkan rindu. Bahkan ketika didengarkan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan, senang tidak kepalang, sangat-sangat senang sekali. Orang yang senantiasa akan istiqomah pasca pra maupun ketika Ramadan, terlebih lagi pasca Ramadan, orang-orang yang senantiasa ingin panen pahala dari segi ruhiyah, fikriyah, maupun maliyah. Secara intelektual dia ingin panen pahala, secara ibadah dia ingin panen pahala, secara maliyah atau secara harta dia juga ingin panen pahala. Orang yang senantiasa tahu betul kalau ini bulan ampunan, setahun sekali, ya dia nggak mau rugi. Orang yang ingin lebih baik. Karena Rasulullah pernah bilang, orang yang senantiasa jatuh di lubang yang sama kali kedua, itulah orang yang bodoh. Waliyadzubillah min dzalik. Mari rekan-rekan dimanapun berada, ayo. Mari kita makin lebih baik, mari kita menjadi sabiqun bil khairat. Kita yaitu sang pengejar kebaikan. Sang pengharap perubahan dari Ramadan ke Ramadan. Kita yang bagaimana mendidik diri, mengajak diri untuk orang lain, akan lebih baik ketika Ramadan demi Ramadan, bahkan mempersiapkan sebelum bulan suci Ramadan dengan sangat baik sekali. Inilah yang disebut dengan sabiqun bil khairat.
orang-orang yang senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan, khususnya ketika dilaksanakan, sebelum dilaksanakan maupun pasca dilaksanakan, mempersiapkan betul, yaitu bulan suci Ramadan. Itu saja yang ingin kami sampaikan dan ingin kami ingatkan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Mudah-mudahan ilmu yang sedikit ini bisa bermanfaat. Kepada Allah saya mohon ampun. Jika ada kata yang khilaf saya minta maaf. Alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.